tangan Pak, geser balik ke sebelah. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini di RSOP mulai acara latihan para prajurit dari Kodim 0613. Latihan ini adalah sebuah latihan yang memang rutin dilakukan oleh Kodim, ya. Dan pada kesempatan saat ini buat RSOP adalah sebuah kehormatan karena kita bisa berkolaborasi dengan Kodim, di mana kebetulan di lingkungan sekitar RSOP ada sebuah lahan yang masih cukup alami dengan pohon-pohon besar, ada lembah, ada sungai, ada kolam. Itu adalah sebuah tempat yang cukup bagus untuk latihan dari tentara. Dan alhamdulillah dengan sebuah prinsip kemitraan, akhirnya Kodim 0613 memutuskan untuk latihan para prajuritnya dilakukan di lingkungan RSOP. Mudah-mudahan ini juga merupakan sebuah awal bahwa keberadaan RSOP Ciamis di Ciamis ini betul-betul nanti akan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua unsur. Ya, jadi bukan hanya pasien, tapi termasuk juga tentara, TNI Polri, gitu loh ya. Inilah mungkin salah satu juga bentuk kebermanfaatan. Jadi RSOP Ciamis bukan hanya pelayanan kesehatannya, ternyata kita bisa berkontribusi. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang cukup baik ya buat kita semua dalam rangka bagaimana kita membangun sebuah konsep, kalau istilah saya itu 3C Pak Miskam, yaitu connection, yaitu bagaimana kita membangun koneksi dengan berbagai unsur, ya siapapun ya. Nah, di mana connection ini lari kepada yang kedua, C kedua, yaitu collaboration. Ada sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama, ya gitu, apapun. Ya, yang jelas bahwa ini untuk sebuah kebaikan. Yang ketiga ada contribution. Jadi masing-masing mempunyai kontribusinya. Ya. Nah, jadi artinya bahwa di sini RSOP bisa berkontribusi dalam latihan tentara. Nah, sebaliknya juga melalui tentara, karena di sini ada hadir para babinsa ya. Ada seluruh babinsa untuk wilayah. Mereka itu adalah yang memahami masyarakat di wilayahnya masing-masing. Nah, sehingga visi misi RSOP ini bisa disampaikan, betul nggak? Bisa disampaikan sehingga masyarakat yang memang membutuhkan segala macam bisa diberi arahan. Saya lihat ini sebuah kolaborasi yang sangat strategis, ya. Dan saya kira ini harus terus kita bangun, kita ciptakan. Ya, saat ini dengan TNI, besoknya lagi dengan ya macam-macam instansi. Saya kira mungkin itu saya melihat makna adanya latihan prajurit TNI dari Kodim 0613. Selanjutnya mangga dengan Danlat dari Kodim 0613 ya, Mayor Miskam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Dokter ya, sama Ibu. Kami mewakili dari Kodim 0613 Ciamis. Seyogyanya mungkin kan Pak Dandim hadir di sini, namun beliau tidak hadir. Terus kemudian ada Pak Kasdim juga selaku PJS, namun beliau ada kegiatan mungkin di Banjar. Nah, kami di sini yang dituakan selaku Danlat, nah, ibaratnya kan komandan latihan. Sebenarnya latihan ini sering kita laksanakan. Ini merupakan suatu program ya, yang diselenggarakan oleh Kodim. Itu pun bukan Kodim sini saja, seluruhnya. Seluruh jalan TNI kan ada tiap program. Itu ada yang tingkatan PW ke PW1 tiap PW semester maupun yang tingkatan tahunan. Nah, pas kebetulan untuk program di tahun 2022 awal ini kegiatan ini kita fokuskan mungkin di alokasi sekitaran RSOP Ciamis yang ada di Kabupaten Ciamis di sini. Pas kebetulan ya, ini lahannya kalau saya pandang cukup bagus ya, bahkan sangat bagus ya. Ini merupakan pengkajian dalam arti mengevaluasi dan untuk melihat lagi komposisi kemampuan dari si prajurit. Kalau kita nanti lepas sampai dengan 1 tahun tidak pernah ya sama aja. Kita untuk mengecek lagi ya.
Nah, pas kebetulan di sini ada lahan yang disiapkan oleh RSOP, alhamdulillah. Sebenarnya konsep untuk latihan ini pun tidak hanya di sini saja, karena apa, Kodim Ciamis ini kan membawai ada 25 koramil. Nah, kabupatennya sampai dengan mungkin Pangandaran, Banjar, termasuk Ciamis ini sendiri. Jadi kalau barasinya, kita yang sudah disampaikan sama Pak Dokter tadi kan sebagai mitra juga. Dalam mitra kerja ini kan Babinsa ini kan harus betul-betul, jadi harus menguasai. Karena apa? Kemampuan Babinsa ini diharapkan ada kemampuan 5 kemampuan teritorial yang harus diterapkan, baik itu inti yang di penguasaan wilayah, termasuk dengan para mitranya yang ada di sini. Nah, ini kan pas kebetulan juga di sini ada suatu instansi RSOP yang ada. Nah, untuk mengembangkan istilahnya RSOP ini juga pas kebetulan Babinsa ini kan bukan hanya di wilayah sini saja, bahkan sampai ada yang di wilayah Pangandaran, termasuk wilayah kabupaten kota Banjar, termasuk yang ada di Ciamis ini. Bisa kita kembangkan juga dengan adanya Babinsa yang sudah ada hadir di sini, kegiatan latihan di sini. Oh, kemarin saya latihannya mungkin di wilayah komplek RSOP. Oh, RSOP Ciamis ini sudah berdiri. Nah, sampai bisa kita nanti akan tuangkan kepada masyarakat di wilayah seluruh yang menjadikan kekuasaan wewenang tanggung jawab Kodim 0613 Ciamis. Nah, ini sangat-sangat bagus. Bahkan kemarin kan saya jalan-jalan ke sini kan, wah ini bagus lahannya, wah program-program ke depan ini bagus, wah. Saya tanya sama yang Pak Kebun di situ kan, istilahnya informasinya dari Pak Dokter ini mau ditanami semacam buah-buahan. Bagus juga menurut saya, karena apa? Dikala nanti ini sudah jadikan perkebunan juga, bisa dijadikan agro industri juga yang sifatnya mungkin untuk masyarakatan. Bisa syukur juga kalau nanti ada pas-pasiennya banyak, rame, pengunjungnya keluarganya banyak, bisa juga untuk terapi jalan-jalan ke sana. Saya pikirkan kemarin seperti itu. Jadi kenyamanan pada saat nanti menunggu si pasiennya juga ada kenyamanan juga untuk terapi jalan-jalan menuju lingkungan yang mungkin masih dalam seger ini di sini. Itu namanya medical tourism. Medical tourism mungkin ya, kalau bahasa medical bahasa. seperti inilah. Ya, mudah-mudahan saya kira itu. Apalagi nanti kalau buahnya sudah muncul ini kan, bisa nikmati. Wah, silakan aja mungkin kepada para pengunjung sambil menikmati jalan-jalan lahan di belakang, refreshing, ada buah, silakan. Jadi pasien RSOP itu memang utamanya trauma itu kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini. Itu kan mereka-mereka yang secara tiba-tiba sakit. Nah, jadi kaget kan. Nah, sekarang bagaimana rumah sakit bisa mengembalikan yang tadinya sehat tiba-tiba sakit untuk segera kembali sehat, dan dia tetap jadi masa sakitnya singkat. Nah, dengan lingkungan yang bagus itu akan bagus. Itu termasuk terapi, healing terapi ya gitu. Dan saya kira itu yang RSOP harus bangun ya gitu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan RSOP itu punya tagline-nya, Pak Binsar, yaitu bahwa RSOP itu profesional gitu, dan menyenangkan. Nah, mari kita sama-sama Pak. RSOP profesional menyenangkan.